Subhanallah, sejarawan Italia yang terpukul oleh kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, di sebuah universitas tua di Italia, hidup seorang sejarawan bernama Giovanni Lorenzo. Ia dikenal rasional, kritis, dan teguh pada logika sejarah. Baginya, kisah Nabi Musa hanyalah cerita klasik tentang pembebasan bangsa, dibaca dari Taurat, dianalisis sebagai legenda politik, bukan wahyu ilahi. Hingga suatu malam segalanya berubah. Dalam sebuah seminar lintas agama, Giovanni menerima terjemahan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Awalnya ia membaca dengan senyum skeptis. Namun saat malam tiba di ruang kerjanya yang sunyi, ia mulai membaca dengan perlahan. Dan disitulah hatinya terguncang. Ia terdiam saat membaca kisah Ibunda Musa. Seorang ibu yang dihimpit ketakutan, namun diperintah untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Bagi Giovanni, ini bukan mitos. Ini adalah potret ketakutan paling manusiawi yang diselimuti keyakinan ilahi. Janganlah engkau bersedih. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Giovanni berbisik. Ini bukan bahasa legenda. Ini bahasa harapan. Ia terus membaca tentang Musa yang melarikan diri ke Madian, seorang pangeran yang jatuh menjadi buronan, penggembala asing, sendirian, tanpa kuasa. Al-Quran tidak menampilkan Musa sebagai pahlawan sempurna, tetapi sebagai manusia yang takut, menyesal, dan merendah. Ketika membaca doa Musa, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri," tangan Giovanni gemetar. Buku itu hampir terjatuh dari genggamannya. Sebagai sejarawan, ia tahu teks besar jarang menelanjangi tokohnya dengan kejujuran seperti ini. Puncaknya terjadi saat ia membaca dialog Musa dengan Allah di lembah Thuwa tentang tongkat yang menjadi ular, tentang rasa takut, dan perintah menghadapi Fir'aun. Di sana Giovanni menyadari sesuatu yang menggetarkan. Kekuasaan paling zalim tidak dilawan dengan senjata tetapi dengan kebenaran. Malam itu ia menulis dalam catatannya, "Jika ini karya manusia, maka penulisnya melampaui semua sejarawan. Namun jika ini wahyu, maka aku sedang berhadapan dengan kebenaran." Sejak hari itu Giovanni mempelajari Al-Quran bukan untuk membantah, tetapi untuk memahami. Ia membandingkannya dengan prasasti Mesir dan teks kuno lainnya dan justru menemukan konsistensi moral yang tak tergoyahkan. Bertrand Candotin dalam sebuah kuliah kuisitas berkata pada mahasiswanya, "Sejarah terbesar bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani berkata benar di hadapan tirani." Dan sejak saat itu, di rak bukunya yang penuh manuskrip kuno, Al-Quran selalu berada di barisan terdepan.